Alright guys, kembali lagi bersama Putri di channel Zen Aizawa. Sebelum menonton, siapkan mental dan posisi rebahan kalian. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Pada kali ini, saya akan membahas film The Sixth Sense yang dirilis pada tahun 1999. Kalian harus sabar untuk pantengin film ini, karena emang film ini alurnya agak sedikit kalem yang kalian nanti gak akan nyangka sama endingnya. Jadi, tanpa banyak basa-basi di awal, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adanya seorang wanita cantik bernama Anna. Dia sedang memilih dan membawa wine. Anna tiba-tiba tergesa-gesa naik tangga setelah ada suara yang mengganggu dan perasaan Anna tersebut tiba-tiba tidak enak. Ternyata Anna membawakan wine tersebut untuk beromantis ditambah menghangatkan diri bersama cemewewnya alias suaminya. Di situ Anna dan suaminya sedang membahas mengenai figura yang dibelikan oleh Anna untuk penghargaan suaminya. Sebagai sosok cerdas, profesionalitas, bahkan usahanya yang tak kenal lelah di bidang dokter psikologis anak. Penghargaan tersebut diberikan oleh kota Philadelphia untuk suami Anna yang bernama Dr. Malcolm Crowe. Setelah itu mereka berbincang-bincang bari soswitan dan Anna ingin Malcolm melakukan hal spesial di hari itu. Lalu ketika mereka sedang ingin melakukan hal dewasa di kondisi sudah mabuk, sudah bergembira, namun Anna tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh bahwa kaca jendela kamarnya sudah pecah. Anna berteriak setelah ada bayangan terlintas di antara mereka dan... Ya, secara mengagetkan sudah ada orang tak dikenal di kamar mandi pasutri tersebut. Di sana, Malcolm berusaha mengajak bicara orang itu, tapi orang tersebut malah menangis dan mengatakan hal yang berkaitan bahwa dia adalah pasien si Dr. Malcolm. Entah hal apa yang dikatakan oleh si kolor abu, namun Malcolm mencoba mendebak-nebak siapa pasien 10 tahun yang lalu tersebut. Yang bisa kalian simak sendiri. Selanjutnya, pasien itu bernama Vincent marah kepada Malcolm yang gagal menyembuhkan penyakit kejiwaannya. Malcolm meminta maaf dan meminta kesempatan kembali dan... Malcolm langsung terbaring karena tertembak di bagian perut dan Vincent bunuh diri. Anna yang panik langsung berusaha menenangkan Malcolm. Film berlanjut di mana sudah berganti musim. Malcolm sedang membaca buku sembari memperhatikan rumah di seberangnya. Di situ kita bisa lihat bahwa Malcolm sedang mengecek pasien barunya bernama Cole berumur 9 tahun yang memiliki anxiety, social isolated, possibly mood disorder, hingga mengakibatkan kekacauan pada diri sendiri. Cole, si anak lucu tersebut, pergi berjalan dengan cepat seperti sedang diburu-buru. Malcolm terus mengikutinya dan Cole malah semakin cepat. Lalu Cole masuk ke dalam pintu merah yang sangat besar yang ternyata itu adalah gereja. Di sana, Cole bersembunyi di kursi yang sudah dihampiri oleh Malcolm. Dan Malcolm mengajaknya berbicara dengan bercerita, bertanya-tanya untuk membuat rasa ketakutan Cole berkurang. Di situ, Malcolm sambil memperhatikan kondisi Cole yang memiliki luka sayatan di tangannya. Cole tiba-tiba pergi dan bilang bahwa Malcolm akan bertemu lagi jika Cole tidak keberatan. Akhirnya, Cole pergi bari nyokot patung di gereja. Waktu berganti malam, Malcolm pulang ke rumahnya lalu ke kamar di mana Anna sudah tertidur lelap. Dan Malcolm turun ke ruang bawah tanah untuk membaca buku bahasa Latin yang berkaitan dengan apa yang dikatakan Cole pasien anak tadi, yaitu The Profundus Clamo Edited Domain, yang membuat raut wajah Malcolm bingung bahwa artinya dari kedalaman aku berteriak memanggilmu Tuhan. Pagi selanjutnya, dilihat seorang wanita yang ternyata ibunya Cole bernama Sloan sedang mempersiapkan sesuatu bagi Cole yang akan berangkat sekolah. Kembali dari ruang mesin cuci, Sloan kaget karena lemari dapurnya sudah terbuka secara tiba-tiba dan bertanya kebingungan kepada Cole dan mencoba menenangkan Cole. Cole pergi karena temannya Tommy sudah menjemputnya untuk pergi bersama ke sekolah. Sloan terus memperhatikan Cole hingga pergi karena khawatir akan kondisi Cole. Saat jauh, ternyata Tommy hanya pura-pura berteman dengan Cole. Saya sendiri sangat kasihan ya dengan Cole. Tapi Cole malah tidak sekolah dan pergi ke dalam gedung lain. Berganti waktu, seolah Cole baru pulang sekolah, Cole melihat ibunya dan Malcolm sedang di ruang tamu. Sloan langsung mengajak Cole berbicara. Kita bisa lihat Cole berbohong mengenai ia mengikuti kegiatan di sekolahnya karena Cole tidak ingin membuat Sloan kepikiran tentangnya. Malcolm mencoba mengajaknya bicara, namun Cole seperti tidak sedang mood. Malcolm mengajaknya bermain membaca pikiran. Apabila benar maka Cole melangkah maju, jika salah maka Cole melangkah mundur. Pada pernyataan pertama hingga ketiga, Cole terus maju. Namun pada saat pernyataan hingga akhir, pernyataan Malcolm salah, hingga Cole terus mundur. You have a secret, but you don't want to tell me.
percakapan-percakapan selanjutnya, Malcolm mencoba terhubung dengan Cole terkait dengan trik psikologikalnya. Cole pergi dan berkata bahwa Malcolm baik namun tak dapat membantu Cole. You're nice. Setelahnya, Malcolm bertemu Anna di restoran. Malcolm langsung meminta maaf karena lupa datang pada hari perayaan pernikahannya. Lalu, Malcolm bercerita tentang kesimpulan psikologis yang ia dapat mengenai Cole di hari itu. Anna tidak berbicara sepatah kata pun dan langsung membayar bilnya. Sambil Malcolm terus berbicara menjelaskan kepada Anna yang marah, dan Anna pergi. Screen berpindah di mana Cole bercerita tentang Tommy yang membencinya dan menyatakan bahwa Cole tidak suka bercerita kepada ibunya lalu bilang bahwa ia sendiri orang aneh. Screen langsung berpindah di mana Sloan melihat secara detail foto-foto pajangan yang terdapat cahaya putih berkilau di sebelah Cole. Kalian jangan kebingungan karena film ini memang selalu berpindah-pindah screen yang nanti kalian akan tahu mengapa alurnya begini. Malcolm sedang menjelaskan sesuatu yang menurut saya terhubung dengan screen yang menunjukkan Sloan yang sedang membereskan kamar Cole, lalu menemukan kertas-kertas yang sudah terdapat tulisan-tulisan aneh. Ketika sedang membaca di waktu santainya Malcolm berteriak untuk dibukakan pintu rumahnya dan terdengar suara laki-laki yang datang dan istrinya Anna. Terlihat bahwa laki-laki ini teman sekantor Anna alias pelakor yang lagi ngedeketin si Anna, sambil diperhatikan oleh Malcolm. Berpindah kepada Cole yang sedang belajar mengenai sejarah di sekolahnya, Cole menjawab pertanyaan dari gurunya yang membuat semua anak tercengang karena jawaban yang aneh pada seusianya. Gurunya yang mencoba mengerti, Cole malah berisik keras dengan jawabannya dan berujung mengejek gurunya. Hayo, kaget hayo. Stop it. I don't know how. Looking at me. Who have you? Shut up, you freak! Sesudahnya, Malcolm bertemu Cole dan melakukan sulap untuk menghibur Cole meski gagal. Pulangnya, Malcolm melihat TV yang tersiar kenangan video dari pernikahannya. Malcolm tersenyum-senyum ngapung. Langsung menghampiri Anna yang sedang mandi dan melihat adanya obat antidepresi. Malcolm mencoba membuka pintu bergagang merah kembali namun tetap tidak bisa. Berpindah di mana Cole sedang di ulang tahun temannya sambil melakukan trik sulap Malcolm. Sesudahnya, Cole mengikuti balon merah yang terbang ke atas hingga sesampainya Cole mendengar bisikan-bisikan aneh dari suatu ruangan. Temannya yang mengetahui Cole sedang berdiri di atas, mereka malah mengunci Cole di ruangan terdapat bisikan tadi hingga Cole teriak-teriak. Sebenarnya malang sekali nasib Cole yang baik ini. Setelah beberapa saat, Sloan mengetahui itu langsung sangat panik dan mencoba membukanya meski susah dan akhirnya bisa terbuka. Dibawa ke dokter, Cole tidak mengidap penyakit apapun, namun dokter menduga bahwa Sloan yang telah menyakiti Cole dengan bukti ada memar-memar di badan Cole hingga Sloan harus diinterogasi. What happened to my child today? There's some cuts and bruises on your. Malcolm pun ada di sini ya guys, nengok. Sloan begitu kesal karena apa yang terjadi kepada anaknya itu aneh. Malcolm menghampiri Cole yang terbaring dan mengajaknya bicara dengan mendongeng yang tidak jelas hingga Cole menduga bahwa Malcolm sedih yang terlihat dari matanya. Lalu Malcolm bercerita tentangnya hingga bercerita mengenai Vincent, bahkan Malcolm bilang hubungan dengan istrinya pun berubah seperti orang asing. Malcolm berusaha membantu Cole karena merasa akan seperti membantu Vincent yang gagal. Cole menangis dan mau bercerita rahasianya. Jadi, Cole ini bisa melihat orang mati setiap hari di mana saja dan menjelaskan bahwa orang mati tersebut cuma melihat apa yang mau mereka lihat alias tidak tahu mereka sudah mati. Di sini, Malcolm semakin bingung karena tujuan menyembuhkan psikologisnya berhubungan dengan hal mistis. Karena seorang dokter biasanya menerima hal secara akal sehat, akhirnya menduga bahwa Cole menderita halusinasi visual, paranoia, skizofrenia, dan menurutnya harus dirawat di rumah sakit. Sloan membawa pulang Cole dan melihat baju hangat Cole yang robek seperti dicakar. Sloan langsung mengecek bagian punggung Cole yang benar ada cakaran. Sloan menelpon Lynn untuk tidak mengganggu anaknya karena Sloan menduga bahwa cakaran tersebut didapatkan karena dilakukan oleh teman-teman Cole. Tengah malam, Cole tergesa untuk buang air kecil. Namun tiba-tiba Cole mengeceknya ke dapur, ternyata itu sepertinya hantu yang selama ini suka membuka-buka lemari di dapur rumahnya. Mama? No. Cole langsung masuk ke dalam perlindungannya. Screen berganti kepada pertunjukan sekolah Cole, disambung perbincangan Cole dan Malcolm. Malcolm ingin lebih mengetahui hal mistis yang diceritakan oleh Cole, dan
don't see anything. Cole menjelaskan kembali mengenai keberadaan hantu yang membuat kita dapat kedinginan dan sebagainya. Cole menyuruh mengusir hantu itu kepada Malcolm. Screen berganti kembali di mana Cole habis belanja dengan ibunya lalu makan bersama sembari mengobrol. Got something you want to confess? You know how sad I'd be. Hingga berujung ibunya marah dan mengusirnya karena Cole tidak mengakui pajangan peninggalan neneknya, Cole yang memindahkannya. Go! Saat ingin kembali ke kamar, anjing Cole berlari dan ada anak laki-laki. Cole langsung menghampiri ibunya dan menangis bersama. Sedih sih emang, ibunya tertekan, Cole-nya juga tertekan. Screen berganti ke tempat kerja Anna. Anna ngasih kado ke si pelakor, lalu mereka hampir berciuman. Tiba-tiba adanya suara kaca pecah. Like there was no one else in the world except. Malcolm menyerah menjadi dokter Cole karena ingin memperhatikan keluarganya habis melihat istrinya selingkuh. Namun Cole tidak ingin ditinggalkan hingga menangis menjelaskan sesuatu. Some magic's real. Di rumah, Malcolm flashback mengenai Vincent melalui rekaman dan mengulang terus rekamannya hingga terdengar suara lain. Di rekaman tersebut, sepertinya Malcolm ingin memastikan hal mistis seperti apa yang dikatakan Cole. Berganti, Malcolm yang datang ke gereja, Cole berbincang dengan Malcolm mengenai hal yang ditemukan Malcolm dan Malcolm bisa mengatasinya agar hantu itu pergi. You know what? Yo no quiero morir. Just help. What if they don't want help? Malamnya, Cole bertemu hantu cewek masih kecil. Much better now. Besoknya, Cole dan Malcolm datang ke rumah hantu cewek tersebut untuk membantu memecahkan masalah mengapa cewek itu meninggal. Jadi, screen ini hanya sebagai cerita pembantu menurut saya karena memang hanya membuktikan bahwa Cole mempunyai indera keenam. Amber's daddy wanted to tell you something. You were keeping her sick. Screen berganti di mana Cole di ruang Ria sedang berbicara dengan hantu yang terbakar. Just practicing my lines. Lalu Cole sudah menjadi pemeran utama dari pertunjukan drama sekolahnya. Malah Tommy yang hanya jadi peran biasa. Sepertinya di sini keadaan Cole sudah membaik karena ia lebih berani. Selesai drama, Cole mengucapkan perpisahan kepada Malcolm karena dirasa permasalahan jiwanya sudah terpecahkan. Cole berharap dapat bertemu lagi dengan Malcolm meski itu hanya pura-pura seolah bertemu. See you tomorrow. Ketika Cole bersama ibunya, mereka berbincang. Dan Cole jujur mengenai bisa melihat hantunya hingga menceritakan neneknya yang selalu ada di samping ibunya. Di sini kita lihat bahwa ending dari Cole dan Sloan sangatlah indah. Grandma says hi. Cole, that's very wrong. Malamnya, Malcolm mencoba berbicara kepada Anna yang sudah tertidur lelap sembari TV menyala rekaman pernikahannya. Anna tiba-tiba mengigau bahwa Malcolm meninggalkan Anna, lalu Anna menjatuhkan cincin dan... They don't know they're dead. Doesn't even hurt anymore. Ya, betul. Jadi guys, selama ini Malcolm adalah sosok hantu gentayangan yang sebenarnya Cole sudah mengetahuinya. Namun, karena Malcolm sosok yang baik, ia selalu menjalani peran sebagai dokter psikologis anak hingga menuntaskan kasus Cole dari rasa bersalahnya atas kasus Vincent. Yang sangat sedihnya, Malcolm tidak menyadari bahwa dirinya sudah mati semenjak dari kejadian ditembak oleh Vincent. Tanpa kalian sadarin, sebenarnya kalau dilihat secara detail, Malcolm selalu tiba-tiba ada di dekat Cole. Cole dari awal lari ketakutan saat Malcolm nuturin, istrinya Anna seolah tidak tahu ada Malcolm.
Ya, banyak sekali kejanggalan. Ya, sampai di sini guys alur cerita film kali ini yang berjudul The Sixth Sense. Ya, mohon maaf bila ada kurangnya ya guys. Jangan bosan-bosan ya nonton di channel Zen Aizawa. Sampai bertemu lagi di film selanjutnya. Bye bye.